Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, teman-teman dan bunda-bunda di rumah. Apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Baik, pada video kali ini saya akan membagikan tips berdasarkan pengalaman pribadi saya ya, teman-teman, yang kemudian bisa hamil setelah usia pernikahan kurang lebih 7 tahun, teman-teman. Seperti halnya teman-teman yang mungkin pernah mengalami hal yang sama ya dengan saya, atau mungkin juga yang masih dalam proses berjuang ya untuk mendapatkan keturunan. Saya juga sudah pernah melakukan berbagai macam pengobatan, baik itu melalui dokter, juga mengonsumsi obat-obatan herbal ya, yang dalam bentuk kapsul sih kalau pengalaman saya ya, dan juga bahkan pernah melakukan metode urut, tapi memang belum berhasil dengan semua cara itu. Jadi obat apa ya kira-kira yang saya konsumsi, teman-teman? Supaya tidak penasaran, tonton terus sampai habis ya. Jadi pada saat itu saya diperkenalkan dengan yang namanya infusit water, teman-teman, oleh adik saya ya. Jadi dari awal itu saya maupun adik saya itu benar-benar niatnya hanya untuk menjaga kesehatan tubuh ya. Jadi sama sekali tidak ada niat dari awal untuk melakukan program hamil dengan cara infusit water ini, teman-teman. Kemudian saya pun mulai mencari berbagai informasi mengenai infusit water ini. Infusit water ini sendiri diperkenalkan oleh Dr. Zaidul Akbar ya, setahu saya. Dan saya banyak mengambil referensi dari situ. Mungkin ada ya sebagian dari teman-teman yang bertanya, apa sih yang dimaksud dengan infusit water itu? Jadi infusit water itu bisa dibilang air rendaman dari berbagai bahan ya, misalnya buah, rimpang, ataupun sayuran. Langsung saja ya teman-teman. Jadi bahan-bahan yang biasa saya buat infusit water itu adalah bahan-bahan yang mudah didapat, teman-teman. Bisa dibilang hampir setiap hari ada di dapur kita ya. Di sini sudah ada kurma ya, buah kurma, dan kemudian juga ada serai ya, kemudian kunyit, ada jahe, ada juga cengkeh, dan juga ada jeruk nipis ya teman-teman. Ada kayu manis juga ya. Kemudian kita siapkan botol yang berisi air. Kalau yang saya contohkan ini kurang lebih 400 ml ya teman-teman, dengan suhu air yang biasa saja. Oke, bahan pertama yang kita infusit adalah buah kurma ya. Kita langsung saja masukkan ke dalam botol. Di sini saya hanya menggunakan 3 buah saja ya sebagai contoh. Khusus untuk buah kurma kita disunahkan untuk mengonsumsi dengan jumlah yang ganjil ya, misalnya 3, 5, atau 7, dan kemudian kita diamkan selama 6-8 jam ya. Setelah itu baru kita meminumnya. Kemudian bahan yang kedua yaitu rimpang ya, langsung saja kita masukkan ke dalam botol. Pertama itu serai, kemudian kunyit ya yang sudah dipotong-potong yang seukuran dengan jempol atau kelingking jari tangan kita ya, dan juga jahe. Kemudian saya tambahkan jeruk nipis sepotong saja ya.
Kemudian kita tutup rapat dan diamkan selama 6-12 jam. Kemudian setelah itu baru kita minum, tapi biasanya sih ditambahkan dengan madu ya, 1-2 sendok madu supaya lebih enak rasanya. Dan juga tentu saja sangat banyak manfaatnya ya madu ini, dan gunakan madu yang benar-benar original ya, yang asli. Kebetulan saya menjual produk madu asli ya, yang dijamin original. Yang berminat bisa cek di kolom deskripsi ya nanti. Nah, itulah teman-teman kedua contoh infusit water yang sudah saya buat ya. Itu cuman beberapa contoh dari sekian banyak yang sudah saya buat sebenarnya teman-teman. Misalnya saja sayuran, itu saya biasanya buat itu daun kelor teman-teman, itu juga sangat bagus manfaatnya, banyak manfaatnya pokoknya. Dan juga lemon teman-teman, dan lebih bagus itu kita selang-seling ya. Misalnya hari ini kita buat infusit water itu dari bahan rimpang, misalnya besoknya itu kita bisa buat dari sayuran teman-teman, dan besoknya lagi itu bisa buah. Pokoknya banyak sekali bahan yang bisa kita buat infusit water. Biasanya juga kalau saya lagi malas buat infusit water, saya itu membuatnya dengan cara menyeduh bahan-bahan rimpang ya, seperti misalnya tadi kunyit, jahe, dan serai ya. Dan kalau cara diseduh itu jeruk nipisnya itu dicampur ketika airnya sudah hangat ya, dan begitu pula dengan madunya ditambahkan setelah airnya sudah hangat. Nah, itulah teman-teman cara yang saya lakukan hingga akhirnya alhamdulillah bisa hamil. Hampir tiap hari saya berusaha untuk rutinkan ya, dan saya meminumnya pada saat di pagi hari saat perut masih kosong ya. Dan juga tidak lupa tentunya selalu berdoa ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya, dan juga bisa menjadi referensi buat teman-teman, khususnya para pejuang 2 garis. Tetap selalu berikhtiar dan tetap semangat, tetap selalu berdoa. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.